Jadi karena cinta itu pertemuan dua jiwa, maka biasanya jiwa-jiwa bisa bertemu dan bersatu kalau dia ada di frekuensi yang sama. Jadi selain cinta dan air mata, nanti ada teori yang lain dari Gibran yang menurut saya penting untuk kita angkat dalam memahami cinta, yaitu pertemuan dua jiwa. Jadi cinta ini kan melibatkan dua jiwa. Kalau bahasanya Plato itu soulmate, pecahan dari jiwa kita yang kita temukan di dunia ini dan kita sangat menginginkan bersatu kembali. Kalimatnya Gibran seperti ini. Jiwa yang duka menemukan ketentraman manakala bersatu dengan sesamanya. Jiwa-jiwa itu bersatu dalam kebersamaan rasa. Seperti seorang asing yang bergirang hati manakala ia bertemu orang asing lainnya di negeri asing. Segala hati yang disatukan lewat duka cita takkan terpisahkan oleh kemenangan rasa bahagia. Cinta yang dibasuh oleh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Nah, ini potongan dari yang saya sebut sebelumnya tadi. Jadi karena cinta itu pertemuan dua jiwa, maka biasanya jiwa-jiwa bisa bertemu dan bersatu kalau dia ada di frekuensi yang sama. Kalau dia saling cocok, kalau dia saling nyambung, bersatu dalam kebersamaan rasa. Katanya Gibran, seperti orang asing yang girang manakala bertemu orang asing lainnya di negeri asing. Kayak kita lagi jalan-jalan misalnya ke luar negeri, di sana ketemu orang Indonesia, sama-sama Indonesianya, itu kan seneng. Kita ada di frekuensi yang sama, sama-sama orang asing. Atau teman-teman jalan-jalan kemana lah, ke Bali, apa pas main ke Jogja, ketemu orang satu kampung sendiri, kebetulan tetangga, itu kan gembiranya luar biasa. Mengapa gembira? Kita menemukan kesamaan, sama-sama orang asing. Cinta juga begitu. Jiwa itu bisa bertemu kalau menemukan frekuensi yang sama. Kita lebih bahagia ketemu orang di frekuensi yang sama, orang yang kita cintai, dibandingkan mungkin orang lain yang kualitasnya jauh lebih tinggi. Tapi kita merasa enggak, itu bukan aku, itu enggak levelku. Itu misalnya teman-teman nonton artis-artis, atau nonton drama Korea, atau nonton itu kan yang main luar biasa. Tapi kan kita enggak jatuh cinta pada mereka. Ya kita seneng sama drakornya, tapi cinta kita tetap pada orang-orang yang satu level, satu frekuensi, satu gelombang dengan kita. Jadi rumus ini harus kita ingat-ingat. Jadi cinta itu tidak jauh-jauh dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang tidak pernah ketemu sama sekali ya susah. Jadi dia butuh kenyamanan dalam kebersamaan rasa. Itu pun yang punya kebersamaan rasa. Misalnya kita ini orang bukan siapa-siapa, sementara dia orang yang jauh levelnya lebih tinggi, meskipun dekat dengan kita, biasanya ya susah nyambung. Yang nyambung itu ketika dua jiwa punya frekuensi yang sama, ketemu kesamaan-kesamaannya. Makanya dalam Islam itu kan kalau menikah itu antara lain disarankan mencari yang sekufu. Sekufu itu kalau saya mendefinisikan tidak selalu harus urusan sama-sama kaya atau level sosial, status sosialnya sama. Tidak harus selalu begitu, tapi ada kesamaan pertemuan dua jiwa. Jadi dua jiwa ini frekuensinya sama, maka dia mudah bersambung. Yang satu sedang sedih, yang satu sama-sama sedihnya. Nah, ketemulah di frekuensi yang sama. Makanya terus nyambungnya mudah, karena jiwanya sama-sama hidup dalam kemurungan, dalam kesedihan. Jadi ini di antara teori dari Gibran adalah jiwa yang duka menemukan ketentraman manakala bersatu dengan sesamanya.